Firman Tuhan dari Mazmur 27 berkata begini, Mazmur 27 dari Daud, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku, kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku, terhadap siapakah aku harus gemetar? Nah, ayat yang pertama di kitab Mazmur ini ada pernyataan Daud mengenai siapa Tuhan yang dia kenal. Tuhan yang dia kenal itu buat dia adalah Tuhan yang menjadi terang, Tuhan yang menjadi keselamatan, Tuhan yang menjadi benteng hidupnya dia. Nah, ini penting sekali, saudara yang dikasihi Tuhan. Kalau kita mengenal Tuhan, kita tahu siapa Tuhan, tapi Tuhan itu sebagai apa dalam kehidupan kita? Apakah Tuhan itu sebagai seorang hakim? Apakah Tuhan itu sebagai seorang yang pemarah dalam kehidupan kita? Apakah Tuhan itu sebagai sosok yang gak peduli buat kita? Sebagai apa Tuhan pada siang hari ini dalam kehidupan kita? Itu penting sekali. Karena seperti begini, kalau kita memiliki hubungan dengan seorang atau pribadi yang lain, kita punya level. Ada yang namanya sekedar kenal, ada yang namanya teman, ada yang namanya sahabat, ada yang juga namanya kita sebut lebih dari saudara. Pasti ada seperti begitu. Ya mungkin dalam ruangan ini kita ada berapa orang, 12 atau 15 orang. Si A dan si B ada menganggap cuma sekedar, ya saya cuma teman biasa. Ada yang menganggap, oh dia udah seperti abang dalam kehidupan saya. Nah, kenapa itu harus ada legitimasi atau sebagai siapa itu penting dalam kehidupan kita untuk kita membangun hubungan kita, untuk kita bisa menjaga hubungan kita. Jadi hubungan itu bisa terjaga tergantung orang yang berhubungan dengan kita itu kita sebut sebagai apa. Nah, di sini Daud mengatakan bahwa Tuhan adalah terangku. Tentunya, kenapa dia mengatakan Tuhan adalah terang dan keselamatannya? Ada problem dalam kehidupan dia. Ada sebuah kegelapan yang terjadi dalam kehidupan Daud sehingga dia butuh terang. Dia butuh keselamatan. Ada hidup yang terancam. Ada hidup yang dengan gangguan. Nah, oleh karena itu, saudara dikasih Tuhan, hari ini jika engkau hidup dalam sebuah kegelapan, artinya sepertinya tidak ada jalan keluar, sepertinya engkau merasa masa depan itu tidak ada, sepertinya engkau merasa pertolongan itu tidak ada, sepertinya engkau merasa engkau penuh dengan dosa, engkau kotor, engkau bermasalah, engkau butuh terang. Engkau butuh keselamatan. Nah, orang banyak sekali yang bisa membuat keputusan apa yang dia harus ambil ketika dia ada dalam sebuah problem yang namanya kegelapan. Ada yang memakai narkoba, ada yang bisa cuek aja, ada yang ke dukun, ada yang kemana-mana untuk dia bisa keluar dari kegelapan seperti itu. Tapi Daud memastikan bahwa terangnya itu hanya datang dari Tuhan. Karena Tuhan itu dikatakan firman-Nya itu menjadi terang yang menyinari jalan kita. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. So, hari ini, pada pagi hari ini, kalau kita membahas firman Tuhan, artinya kita butuh terang Tuhan. Dan keselamatan itu muncul ketika kita mendapatkan terang itu. Nah, kemudian kenapa Daud mengatakan kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Dia enggak hanya dalam kegelapan, dia enggak hanya dalam hidup yang terancam, tetapi dia juga ada dalam sebuah ketakutan yang besar. Jangan pikir kalau kita punya fisik yang kuat, misalnya kita punya
tubuh yang berotot, kita punya uang yang banyak, kita punya pengawal yang banyak, kita nggak punya ketakutan. Semua orang itu punya ketakutan. Nah, oleh karena itu di Perjanjian Baru dikatakan bahwa kasihlah yang menyelamatkan orang dari ketakutan. Ketika Daud tahu bahwa dia memiliki terang Tuhan, keselamatannya terjamin dalam Tuhan, dia mengatakan bahwa Tuhan itu bentengnya, pertahanannya dia. Kasih Tuhan itu benteng. Kasih Tuhan itu menyempurnakan kehidupan kita. Kasih Tuhan itu segalanya. Sama seperti kalau mungkin ada saudaraku yang dikasih Tuhan, yang mendengarkan firman Tuhan ini, memiliki pasangan, istri atau pacar. Istri saya, kalau kami sering kalau saya lagi berjauhan, nggak harus keluar kota, misalnya saya lagi di kantor begini, kadang kami suka kirim-kiriman, Tuhan tulis I love you, seperti begitu. Karena apa? Pernyataan-pernyataan cinta itu menyenangkan, menguatkan. Apalagi kalau seperti yang saya bilang minggu kemarin, Yesus itu dia nggak hanya berikan perkataan cinta buat kita, tapi dia memberikan dirinya sebagai pernyataan cinta dalam pribadi kita. Nah, yang pertama, kalau saudara ingin bermazmur dalam kesukaran, kenalilah bahwa Tuhan Allah kita, Kristus Yesus, itu adalah terang kita, keselamatan kita. Dia adalah benteng kita. Dia menjagai setiap kehidupan kita. Kita boleh berpikir bahwa ini kan semua karena saya. Saya sudah biasa mandiri dari kecil. Saya tahu cari uang. Saya tahu menjaga diri. No. Siapapun kita, apapun dosa kita, Tuhan Yesus pasti terlibat dalam kehidupan kita. Dalam hal menyertai, menjagai. Karena dikatakan, aku mengenal engkau. Nah, di ayat yang kedua, dari Mazmur 27, ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendiri yang tergelincir dan jatuh. Lihat nih, ternyata kenapa dia mengatakan terhadap siapakah aku harus gemetar? Dia dalam ketakutan, ternyata ada lawan, ada musuh yang sedang mengincar dia. Yang kedua, yang harus kita pahami, kita harus bisa mengidentifikasi siapakah musuh kita. Apakah itu keinginan daging kita atau apa? Untuk mencegah kita jatuh ke dalam dosa, jauh dari Allah Bapa, untuk menghindari agar kita tidak memiliki terang dari Allah, tidak mendapatkan keselamatan. Identifikasi musuh. Jangan hal yang merusak tubuh kita, jangan hal yang merusak masa depan kita, jangan hal yang merusak damai sejahtera kita jadikan teman. Tapi firman Tuhan kita jadikan musuh. Nasihat-nasihat firman Tuhan kita jadikan musuh. Jangan narkoba kita sebut teman. Jangan orang yang bikin kita brengsek, yang bikin kita belangsak kita anggap teman. Tapi dewasalah dalam menentukan pilihan dengan siapa engkau berdiri, dengan siapa engkau berjalan, dengan siapa engkau duduk, seperti yang dikatakan Mazmur yang pertama. Oke, saudara dikasih Tuhan. Jadi yang kedua adalah identifikasi. Kalau ada nanti yang menawarkan kembali kamu pakai narkoba, ada yang menawarkan kamu kembali berbuat jahat, kamu mengidentifikasikan mereka itu sebagai apa? Sudah pernah dirugikan oleh karena musuh itu,
Oleh karena teman-teman, kita anggap teman itu, kita dirugikan, kemudian ada tawaran lagi, nanti Jane yang mau pulang mungkin ada tawaran lagi, kita ambil lagi tawaran itu, artinya apa? Kita masih menganggap bahwa hal-hal kedagingan itu adalah teman. Percuma, bertahun-tahun kamu dengar firman Tuhan, kamu baca Alkitab, tapi kamu gak berdamai dengan firman Tuhan. Kamu gak berteman dengan firman Tuhan. Nah, itulah yang menyebabkan kita tidak mengenal Tuhan kita. Karena kita masih berteman. Persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah. Jadi jelas, kalau engkau ingin mendapatkan masa depan, engkau ingin mendapatkan hari esok yang lebih baik, kehidupan yang lebih baik, berdamailah dengan Tuhan dan musuhilah apa yang menjadi merusak kehidupanmu. Ayat yang ketiga, sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal ini pun aku tetap percaya. Perhatikan ayat yang ketiga. Apa yang terjadi ketika kita tahu siapa Tuhan dalam pribadi kita? Tuhan itu sebagai apa dalam diri kita? Dan kita tahu siapa itu musuh kita. Kita menjadi tenang, kata di firman Tuhan ini. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Ada damai sejahtera. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, sekalipun timbul banyak intimidasi, sekalipun timbul banyak hal pikiran yang mengacaukan, distraction, pengalihan fokus, semua segala macam, kita tetap tenang karena kita tahu bahwa kita punya terang, kita punya keselamatan, kita punya benteng. Dan musuh kita jelas nggak akan kuat melawan kita punya terang itu. Ada amin? Jadi perhatikan baik-baik ya. Apa yang terjadi ketika engkau memilih mengenal Tuhan sebagai pribadi yang sangat istimewa dalam kehidupanmu, dan kemudian engkau tahu pengalaman-pengalaman yang buruk yang membuat saat ini kita bertemu itu adalah musuh-musuh yang harus engkau binasakan, engkau akan menghadapi ketenangan. Engkau akan sanggup untuk mengatasi yang namanya adiksi sendiri. Engkau nggak akan sanggup, engkau nggak akan punya kemampuan menolak ajakan orang untuk pakai lagi kalau Roh Kudus tidak ada dalam kehidupan. Engkau tetap akan menjadi pecundang kalau Tuhan tidak menyertai engkau. Kalau di dalam hatimu engkau tidak percaya bahwa Tuhan adalah terangmu, dan oleh mulutmu engkau tidak mengakui bahwa Dia adalah keselamatanmu, engkau akan tetap menjadi pecundang seumur hidupmu. Nah, akhirnya apa yang dikatakan oleh Daud di ayat yang keempat? Satu hal yang telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan dan menikmati baiknya. Yang selanjutnya, ayat keempat adalah pertanyaan besar dalam kehidupan kita. Apa yang engkau minta untuk Tuhan pada saat ini? Apa yang engkau ingini dari Tuhan? Daud mungkin belum mengalami, pada saat dia belum mengalami apa yang itu yang namanya lolos dari musuh, kemenangan, mungkin dia belum mengalami, tapi dia bilang begini, the guarantee, jaminan hidup yang penuh dengan damai sejahtera adalah aku harus punya komitmen tinggal bersama-sama dengan Tuhan. Menikmati apa yang Tuhan berikan. Baik buruk, senang susah, kalau Tuhan yang berikan, kita bisa menikmatinya dengan baik. Dengan penuh ucapan syukur kita bisa lakukan. Saudara yang dikasihi Tuhan, engkau gak akan mungkin begini. Engkau minta sesuatu
dari Tuhan, tapi engkau nggak ada di dalam hierarkinya rumah Tuhan. Engkau untuk mendapatkan sesuatu dari tuan rumah, engkau harus masuk ke dalam rumah itu. Kamu harus jadi bagian di dalam rumah itu. Nggak bisa. Engkau mau nikmati isi rumah itu, engkau tinggal di luar. Sama seperti cerita tentang anak yang hilang. Si sulung itu, dia ada di rumah bapaknya, tapi dia nggak menikmati. Karena dia sibuk dengan dirinya sendiri. Renungkan baik-baik apa yang sedang engkau minta saat ini. Tapi sebelum engkau meminta kepada Tuhan, kamu harus bisa memastikan bahwa engkau ada di dalam Tuhan dan Kristus Yesus ada dalam kehidupanmu. Kenapa Daud meminta kepada Tuhan diam di rumah Tuhan? Ayat kelima, kita perhatikan baik-baik. Sebab ia melindungi aku dalam pondoknya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Sebab ia melindungi aku. Dia tahu bahwa perlindungan yang abadi itu ada ketika dia ada dalam rumah Tuhan. Daud tahu bahwa gak ada tempat lain. Selama ini saya memilih perlindungan yang salah, sehingga akhirnya saya harus dipenjara. Saya harus mengalami hukuman bertahun-tahun. Saudaraku yang kukasihi, mungkin hari ini engkau terdesak dan terkepung banyak masalah. Bagaimana sikap hatimu? Berfokus kepada siapakah engkau hari ini? Siapakah yang engkau rindukan? Dan dalam menjalani kehidupan hari-hari ini, di dalam lapas ini, engkau memakai kekuatan siapa? Karena apa, saudara dikasih Tuhan? Ketakutan adalah suatu tanggapan emosi terhadap ancaman. Respon yang akan menjadi stimulus yang membuat engkau menderita. Perhatikan baik-baik. Kalau ada tulisan mengatakan, "Hello Michael, how are you? Good." Kalau ada tulisan mengatakan Tuhan tidak pernah tidur. Artinya apa? Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau sedetik pun. Dia mengasihi engkau lebih daripada apa yang engkau pikirkan. Sekali lagi saya mau ingatkan, dia nggak memberikan perkataan, tapi dia memberikan tubuhnya sebagai tanda cinta bagi engkau. Dia memberikan segalanya, darahnya kepada engkau. Memandang Allah dan memuji pekerjaannya dalam kesesakan, itu akan membuat kita mendapatkan perlindungan. Kita akan mendapatkan satu persatu Tuhan tolong kita keluar dari segala permasalahan. Jadi mari saudaraku yang dikasihi Tuhan, sekali lagi ibadah itu adalah mempersembahkan hidup kepada Tuhan. Bukan rutinitas, bukan sekedar mengisi waktu, tapi ibadah kita adalah ibadah yang mempersembahkan hidup.
tubuh kita sebagai persembahan yang kudus yang berkenan kepada Allah. Jangan merasa bahwa engkau tidak layak, karena semua kita memang tidak layak. Tapi Kristus sudah melayakkan kita untuk masuk ke dalam pemulihan yang Tuhan janjikan buat kita. Bermazmur bagi Tuhan, bersyukur, memuji Tuhan. Itu kau akan merasakan kedekatanmu dengan Tuhan. Tapi sekali lagi, itu gak akan bisa kau lakukan kalau engkau tidak menempatkan Tuhan sebagai siapa dalam pribadimu. Ketika engkau menempatkan Tuhan dengan benar, mengenal Tuhan dengan benar, engkau tidak akan pernah takut. Sekalipun musuh, tentara besar berkemah sekelilingmu, ancaman, intimidasi, damai sejahtera Tuhan itu akan menjaga engkau. Ya, mungkin tidak langsung instan masalahnya selesai, sama seperti apa yang terjadi sama saya dengan terganggunya saya punya lidah untuk bicara. Saya pengen Tuhan benar-benar langsung pulihkan, normalkan saya kembali, tapi ternyata belum. Padahal Tuhan tahu saya bekerja untuk Tuhan, saya melayani Tuhan, dan mulut saya ini saya pakai untuk memuji, mulut saya ini saya pakai untuk menyampaikan firman Tuhan, tapi pasti proses penyembuhan. Yang saya butuhkan hanyalah percaya bahwa kesembuhan, pemulihan itu pasti terjadi. Mari kita berdoa menutup ibadah kita dan firman Tuhan ini. Bapa, kami bersyukur Tuhan, terima kasih buat anugerah-Mu. Sungguh Tuhan, ampuni kami kalau kami punya pandangan, pengenalan yang salah terhadap Engkau. Sering kami merasa kami ditinggalkan oleh Engkau. Sering kami merasa kami tidak dibutuhkan oleh Engkau Tuhan Yesus. Sering kami merasa bahwa kami gak layak mendapatkan pertolongan daripada Engkau. Ampuni kami Tuhan. Tuhan, biarlah pada pagi hari ini Engkau menjadi terang dan keselamatan bagi setiap kami Tuhan. Engkaulah benteng kehidupan kami Tuhan. Engkau yang menghalau segala sesuatu musuh kami Tuhan yang mengganggu kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan agar kami memiliki pengenalan yang benar akan Engkau siapapun kami Tuhan. Kami enggak hanya sekedar duduk beribadah dalam ruang ibadah Tuhan, tapi pikiran kami kemana-mana, iman kami tidak bertumbuh, hati kami tertutup Tuhan. Kami sebenarnya menolak Engkau Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Jamah Tuhan setiap saudara-saudaraku Tuhan yang ada di lapas Jilkong ini Tuhan, aku berdoa dalam nama Yesus, bekerjalah Roh Tuhan memulihkan hati mereka. Oh Tuhan, tolong mereka Tuhan, biar menjadi ada kerinduan akan Engkau Tuhan, rasa haus dan lapar akan Engkau boleh terjadi dalam kehidupan mereka. Aku berdoa Tuhan, kalau ada yang sakit Engkau jamah sembuhkan. Kalau ada yang malas beribadah Tuhan, Engkau jamah juga Tuhan. Berkati kehidupan mereka, kebutuhan mereka, bukan hanya kebutuhan rohani mereka Tuhan, tapi kebutuhan jasmani mereka Tuhan. Tuhan juga yang akan mencukupi. Berkati keluarga mereka Tuhan. Dan satu hal, aku berdoa Tuhan, mereka boleh jadi terang di lapas ini Tuhan, menjadi berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk ibadah pada pagi hari ini. Berkati kalapas, berkati semua pengurus Tuhan, berkati semua penghuni lapas Jilkong Tuhan, siapapun mereka. Angkat kedua belah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Allah menghadapkan wajahnya kepadamu, memberikan engkau damai sejahtera. Allah menghadapkan wajahnya kepadamu, memberikan kekuatan. Allah menghadapkan wajahmu, memberikan engkau pemulihan, kesembuhan yang sempurna. Karena itu kekasih Allah, dengar baik-baik bahwa Allah tidak pernah meninggalkan engkau sedikit pun. Kasih dari Kristus terus berlimpah dalam kehidupanmu, karena pekerjaan Roh Kudus yang melindungi dan menolong engkau, menghibur engkau ada dalam kehidupanmu mulai hari ini sampai selama-lamanya Tuhan Yesus datang kedua kali. Mari kita yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus berkati, sampai ketemu, terima kasih semuanya. Oke, bye. See you. Sehat selalu, sehat.
Bung, Michael, Jen, hebat Jen udah mandi sekarang.